kita diajak kolaborasi. Nah, kenapa tadi pentahelix jadi hexahelix? Kita tambahkan sekarang lagi lembaga keuangan. Karena sekarang banyak keluhan dari ekosistem, hasil kreativitas ini tidak bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Betul. Ketika datang ke bank, mereka biasanya ditanyakan mana aset agunannya, mana sertifikatnya. Mereka bilang aset kami ada di otak kami sama di laptop kami. Iya, betul. Nah, itu Bang, kan nggak agak nyambung. heran juga saya bahwa bank nanya itu mana. Nggak bankable itu menurut Ya, Bang. makanya kita juga ada kerjasama dengan OJK. Alhamdulillah ada respon yang positif bahwa kreativitas juga bisa dijadikan agunan. Tapi masih ada tahapannya, kita harus menyiapkan juga konsultan penilainya. Karena kalau itu mungkin dari pihak bank kan dia butuh juga penilai, jasa penilai. Kalau properti kan ada jasa penilainya. Iya. Kalau bisnis ada jasa penilainya sebelum orang invest atau minjamkan uang. Nah, kreativitas ini juga perlu dibikin jasa penilainya khusus dan itu sedang kami persiapkan. Nah, balik ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan efisiensi ini? Nah, alhamdulillah dalam 10 bulan ini kami melakukan kolaborasi dan MOU banyak pihak. Insya Allah sebagian besar itu akan manfaatnya kita hilirisasi untuk ke asosiasi maupun ke pemerintah daerah. Tapi saya perlu klarifikasi, Bang Don, Pak Menteri. Anggarannya yang disetujui adalah 189 miliar. Kapan ini? Ini untuk tahun 2025. Benar. Bukan. Kita hari ini masih di 278 miliar. Oke. 278. Tapi insya Allah akan ada, baru dapat kabar, akan ada tambahan, ya mendekati angka itu juga, tapi saya belum sebutkan karena belum resmi. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu inilah itu terasa. Rasanya bangsa ini tidak marak dan tidak terasa semarak kalau industri kreatif seperti musik dan filmnya itu nggak jalan kan? Iya. Jadi saya kira ini jadi ketika dijelaskan tadi begitu banyak, saya baru agak terpukau juga. Makanya filosofi kita semua pendekatan program dan anggaran itu sebetulnya kita menuju itu adalah bagaimana ekonomi kreatif ini menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Jadi ini the new engine of growth, tetapi tersebar di daerah-daerah potensi kreativitas anak bangsa termasuk dari Kampung Abang, dari NTT. Gitu. Dan itu di luar dugaan kita bagaimana mereka bisa berkreativitas dan memviralkannya itu dan komersialisasinya juga. Buktinya kan Korea kan, drakor sama K-popnya kan, yang menjadi industri yang membuat tidak saja membuat Korea terkenal, tapi uangnya juga banyak masuk. Jadi negara-negara yang industri kreatifnya itu besar, biasanya adalah negara-negara yang mempunyai akar budaya kuat. Amerika itu akar budaya Perancis sama Inggris. Jepang dengan ratusan atau ribuan tahun dari itu. Begitu juga India, akar budayanya kuat. Korea Selatan, Cina juga begitu. Nah, tren dunia pasti akan mencari kemana lagi negara yang mempunyai, pasti cepat atau lambat mereka akan bosan kan? Iya kan? Mau cari yang baru. Tugas kita bersama adalah bagaimana begitu tren itu masuk, kita harus siap secara kompetitif, secara kualitas, secara harga, akses pasar, sehingga kita tidak hanya sebagai pasar, tapi kita bisa melihat dunia sebagai pasar produk kreatif Bang Don, Indonesia. untuk siap itu, ini saya pribadi nih Pak Menteri, 278 miliar itu kayaknya... Kenapa tanya lagi itu, Don? Enggak, ini kan peranannya besar ya. Saya takut kementeriannya beliau ini, selain mikir industri kreatif, juga harus kreatif mikir jalannya kementerian itu. Tapi insya Allah tahun depan udah naik minimal 2 kali lipat. Minimal ya? Minimal 2 kali lipat, insya Allah. Begitu. Tetapi kan ini kerja besar tadi yang seperti secara hexahelix. Ya, jadi misalnya contoh ya, dengan kita juga bisa bersama-sama kerja dengan Kementerian Komdigi untuk games dan aplikasi. Walaupun kalau dari ekosistemnya lebih ke kita, mungkin di Komdiginya lebih di literasi dan infrastruktur digitalnya. Kemudian dengan Kementerian Kebudayaan, itu kan juga musik, film, tapi kebudayaan kan hulunya, kita hilirnya. Budaya harus dilindungi, heritage-nya, tapi turunannya ketika sentuhan inovasi, kreativitas, termasuk digitalisasi di situ. Ini sudah masuk hilir ya? Iya, hilirnya. Dengan Kementerian Pariwisata kita juga bisa kolaborasi, karena kan untuk menarik wisatawan kan dengan fashion kita, kuliner kita, kriya atau kerajinan kita. Jadi ini kerja besar sebetulnya. Dan kolaborasi dengan berbagai kementerian termasuk juga Kementerian Investasi
Karena IQ-nya, KPI-nya, raport kementerian ini ada 4. Oh, apa saja? Satu adalah kontribusi terhadap PDB dari sektor aircraft. Oh, oke. Yang kedua, lapangan kerja dari sektor aircraft. Yang ketiga adalah ekspor dari sektor aircraft. Dan yang keempat, investasi dari sektor aircraft. Jadi memang ngurusin ekonomi. Iya, betul. Gitu. Jadi memang tenaga kerja aja udah 26,5 juta orang. Dan gitu. kadang tidak terlihat. Ya. Tidak terlihat seperti orang pergi ke kantor atau orang pergi ke... Ada yang berpikir nanya ekonomi kreatif bukannya urusannya handicraft kerajinan aja ya. Ada juga ya gitu. Tetapi ini kan butuh tugas edukasi nambah lagi dong. Nambah lagi memang di edukasi, literasi begitu. Selain sebetulnya kan pegiat-pegiatnya ini di 17 subsektor itu berkembang terus. Contoh fashion ya. Iya. Fashion itu di bawahnya subsektornya udah berkembang. Modest fashion sama beauty skincare produk itu kan sekarang di bawah fashion. Nah mereka juga udah meminta supaya jadi subsektor sendiri. Karena itu treatmentnya beda, fashion secara umum, kemudian modest fashion, beauty product, skincare, di situ ada parfum. Itu kan banyak sekali itu produk-produk turunan. Makanya benar ya Bang Don, kementerian seperti ini memang harus dipimpin orang punya mindset entrepreneur. Gue pikir mau bilang termasuk anggarannya harus susah. Sudah saya coret Pak Menteri, sudah saya coret. Karena ada kreativitas tadi. Karena ternyata banyak sekali. Beliau, saya kan banyak berhubungan dengan sejumlah pengusaha, termasuk CEO. Saya tidak tahu, mereka itu kan banyak ada urusan investasi, ada urusan misalnya fashion. Ada saya punya teman itu malah bikin spa di Afrika. Kan begitu. Betul. Ada lagi arsitek yang mengarsiteki gedung di Fiji gitu. Teman-teman ini kalau berhubungan dengan Mas Menteri itu dalam konteks apa gitu? Kembali kan itu rantai nilai yang tadi saya bilang. Apakah kebutuhan dukungan dari pemerintah di sektor ini di usahanya dia? Karena setiap pengusahanya atau kreatornya kan beda-beda nih. Apakah dia untuk di tahap kreasi, apa pada saat tahap produksi, atau tahap distribusi, atau konsumsi, atau konservasi. Nah maksud saya kalau misalkan ini akses pasar keluar, ya tentu kaitannya dengan di tahapan untuk konsumsi, untuk masuk ke pasar. Mungkin yang kami lakukan misalkan tentu berkomunikasi dengan pemerintah di sana. Atau mengecek di daerah di negara tersebut ada expo atau exhibition tahunan apa yang di bidang ini untuk kita fasilitasi supaya juga hadir. Soalnya faktanya kan begini Mas Menteri, itu kan banyak ya orang show budaya di luar negeri, expo, lalu kemudian fashion show di luar, kan kira-kira begitu ya. Jadi kan kehadiran pemerintah, Bang, itu kan ada 3. Satu yang diperlukan oleh ekosistem, satu adalah kebijakan. 2 adalah kehadiran, ketiga adalah anggaran. Nah, jadi tergantung nih situasinya kita lagi bisa yang mana kan begitu. Apakah kehadirannya dulu, secara fisik, ya kan, termasuk juga konsultasi, gitu kan, atau kita fasilitasi untuk kolaborasi dengan pihak-pihak lain juga, atau kebijakan kita karena subsektor itu membutuhkan insentif misalkan. Gimana sekarang kita sering dapat komplain misalnya orang mau syuting di Indonesia itu lebih ribet dibandingin di negara-negara ASEAN lain. Betul. Ya, mereka datang padahal alatnya cuma dipakai buat syuting, tapi di charge-nya seakan-akan itu kayak mau dijual di sini, padahal dia bawa lagi. Nah, konser juga begitu. Termasuk konser. Nah, itu juga kita sedang perjuangkan memfasilitasi ke Kemenq juga untuk juga masalah insentif-insentif. Nah, itu salah satu contoh. Saya sudah menyiapkan banyak pertanyaan soal itu Pak Menteri, karena anak saya tukang nonton konser. Tapi kita rehat dulu ya, karena ternyata Bang Don ngobrol sama beliau ini nggak ada habisnya ya bahan diskusi kita ya. Saya juga baru dengar soal diskusi kayak begini. Padahal pelaku industri kreatif. Oke, kita rehat dulu pemirsa. Jangan lupa siapkan cangkir kopi atau teh Anda dan ditemani tentunya dengan permen Super Sour Candy yang bikin meleknya jreng langsung on lagi. Super Don, Super Opini segera kembali sesaat lagi. Bosan bikin